適当に見繕っただけよ。Halo semuanya, selamat datang di channel Unimesan, channelnya para wibu Indo maupun wibu mancanegara, dan channel yang akan membahas merangkum merekap sebuah alur anime dari action, misteri, komedi, bahkan ecchi. Kali ini admin akan merangkum sebuah anime movie yang berjudul Auno Exorcist, dan ini adalah video pertama yang mereview anime Auno Exorcist movie, karena admin cari-cari di YouTube itu tidak ada yang mereview anime Auno Exorcist movie. Jadi ini adalah video pertama menurut channel Unimesan. Tanpa berbasa-basi lagi, siapkan kuota atau wifi kalian dan pilih posisi rebahan yang nyaman. Mau duduk, tidur, renang, atau kayang, terserah. Dan ini alurnya. Di awal scene kita didengarkan seseorang yang sedang menceritakan kisah. Kisah tersebut menceritakan tragedi yang pernah terjadi di dulu kala, di mana ada sebuah desa yang kacau karena ulah seekor iblis. Untuk mengingat tragedi tersebut, para generasi penerus mengadakan festival setiap 11 tahun sekali. Scene berganti kepada kedua anak kecil dan ayahnya. Kedua anak itu bernama Rin Okumura dan adik kembarnya Yukio Okumura. 11 tahun pun berlalu. Rin yang sedang tergesa-gesa berlari untuk menjalankan misinya bersama Yukio dan rekannya Shiemi. Misi Rin dan kawan-kawan adalah mengusir iblis yang merasuki kereta. Kereta pun datang. Yukio dan Shiemi menaiki kendaraan yang telah disiapkan tanpa Rin. Tapi alhamdulillah Rin berhasil naik. Kemudian scene beralih kepada dukun tingkat tinggi Kirigakure Sura dan dukun tingkat tinggi lainnya. Catatan, ini di subnya tertulis dukun, jadi admin sebut juga dukun. Kembali ke cerita, mereka sedang melakukan ritual menonaktifkan pelindung lama dan mengaktifkan pelindung baru. Kembali ke Rin and Gang, kereta akan berubah ke wujud sempurna pada tengah malam. Shiemi yang kasihan kepada roh-roh di dalam kereta nekat masuk ke dalam kereta dan diikuti oleh Rin. Waktu pun hampir tengah malam. Iblis tersebut menyerang Yukio dan Rin yang berada di atas kereta. Yukio yang berada di atas turun untuk keluar bersama Shiemi. Iblis pun telah berubah ke wujud sempurna dan berlari tidak karuan dan terjatuh bersama Rin tepat di atas kuil kecil. Pada waktu itu, iblis kereta berhasil kabur dan Rin menemukan anak kecil yang ternyata seekor iblis. Akibat hal itu, Yukio diberi hukuman untuk membuat kelaporan penuh, sedangkan Rin dan Shiemi divonis 5 hari tahanan rumah oleh Mephisto, kepala akademi. Scene berganti ke markas utama. Rin yang sedang menunggu Shiemi dihampiri oleh Sura dan dukun tingkat tinggi yang melakukan ritual bersama Sura tadi. Dan ternyata nama dukun itu Liu Sherui, dukun kelas 1 tertinggi di cabang Taiwan. Di tengah pembicaraan, iblis kecil yang tadi membuat onar dan ditangkap oleh Sherui. Iblis tersebut dibawa ke pihak akademi dan berencana untuk menyegelnya kembali. Namun Rin tidak setuju. Akibatnya Rin diminta untuk mengurus iblis tersebut. Scene berganti ke Yukio dan Shiryu yang mencari iblis kereta yang berhasil kabur. Kembali ke Rin dan iblis kecil, mereka berdua terlihat semakin akrab. Itu dapat dilihat dari Rin yang menamai iblis tersebut dengan nama Usamaro. Scene beralih kepada Sura yang sedang minum dengan rekannya dan dihampiri oleh Tuan Arthur Auguste Angel. Yaitu pria terbaik tahunan. Di sisi lain, 3 teman Rin. Oh ya, ini tidak berpengaruh tapi admin suka banget. Ini isinya. Kembali ke cerita, Rin yang sedang mengerjakan tugas ditanya oleh Usamaro, "Apakah kalau tidak ada tugas kamu senang?" Rin menjawab, "Iya." Setelah itu terjadi hal yang misterius. Rin tidak mengingat PR-nya dan begitu pula dengan teman-teman Rin. Keseharian mereka dihabiskan untuk bermain, makan, tidur bersama sampai festival diadakan. Dan benar, apa yang terjadi di scene awal terjadi. Semua orang bersenang-senang dan melupakan pekerjaannya. Semua orang yang berada di markas utama juga tidak ada di markas mereka. Semua bersenang-senang di festival. Di sisi lain, Yukio dan Shiryu menyelidiki kuil kecil yang tertimpa reruntuhan. Ternyata kuil kecil itu adalah kuil iblis yang ada di awal scene, yaitu iblis pengubah waktu dan pemakan ingatan orang-orang. Semua orang pergi ke festival dan tidak ada yang menjaga pelindung kota dari para iblis. Dan benar, apa yang terjadi. Iblis muncul dan mengacaukan kota. Beruntungnya hanya satu iblis yang keluar dan dengan cepat Yukio membunuhnya.
Sementara itu, Rin membawa Usamaru si bocil iblis ke dekat kuil, yaitu tempat masa kecil Yukio tersesat dari Rin dan ayahnya. Kemudian Usamaru bertanya, apakah kenangan itu menyedihkan? Kemudian kita dibawa flashback dari ingatan Rin bersama ayahnya, Pak Shiro Fujimoto. Rin menjawab iya, dan ingatan Rin hampir dimakan. Tapi secara cepat Shiryu datang dan memukul Usamaru. Usamaru pun menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor iblis kelinci. Pada saat Shiryu akan memukulnya kembali, Rin tiba-tiba menghadang dan Usamaru berhasil kabur. Di sisi lain, kota benar-benar kacau. Iblis-iblis mulai menyerang kota. Scene berpindah ke Usamaru yang kabur ke rel bawah tanah, dan kita dibawa flashback dari Usamaru yang disegel karena memakan ingatan orang-orang. Saat Usamaru termenung, dia dihampiri Rin. Di sisi lain, Yukio dan Shiryu akan berpencar untuk menemukan Usamaru. Tapi di tengah pembicaraan, ada gempa yang ternyata adalah langkah kaki iblis kereta. Iblis kereta menuju ke arah Rin dan Usamaru dan muncul di bawah mereka sehingga mereka berdua jatuh. Saat Yukio telah menemukan Rin dan Usamaru, Yukio akan menembak Usamaru, tapi dihentikan oleh Shiryu karena di sana juga terdapat iblis kereta. Iblis itu seperti mengejar Usamaru. Saat iblis telah melompat ke atas Usamaru, Shiryu langsung melompat ke atas punggung iblis tersebut sembari membaca mantra yang membuat iblis tersebut kesakitan. Di atas, Rin dan Usamaru berdebat. Perdebatan mereka terhenti ketika iblis kereta menghantam pijakan mereka, dan si iblis masih berlarian tidak terkendali. Rin, Yukio, dan Usamaru langsung memegang tubuh iblis tersebut. Iblis tersebut akhirnya muncul keluar dari rel kereta bawah tanah. Rin yang terhempas bersama Usamaru langsung menebas iblis tersebut dengan pedang kurikara miliknya. Iblis itu pun langsung mati seketika dan Usamaru berubah ke wujud manusianya. Walau iblis tersebut sudah mati, tetapi kota masih kacau akibat para iblis tar menyerang kota. Di sisi lain, Sura sedang membaca mantra dan membangun pelindung baru karena para iblis tar terus memakan pelindung. Saat Sura akan tertutup oleh para iblis tar, seharusnya memang harus ditutup. muncul Arthur untuk membantu Sura. Di sisi lain, Rin dan Yukio hampir jatuh karena menyelapkan dua bocil. Para iblis tar menggabung menjadi seperti cacing di game cacing Eyo. Sementara itu, Usamaru melarikan diri untuk menyelamatkan Rin. Usamaru mengorbankan dirinya dengan memakan kenangan dan memakan ruang dan waktu. Scene akhir, semua orang melupakan Usamaru dan festival sudah selesai. Rin yang masih mengingat kenangan dengan Usamaru mencoba memastikan dengan pergi ke kuil kecil yang tertimpa reruntuhan tadi. Pada saat di reruntuhan, Rin melihat kuil yang baik-baik saja. Rin pun berjanji tidak akan melupakan Usamaru dan anime pun selesai. Tapi bohong. Di scene paling akhir, Mephisto dan adiknya Amaimon sedang membicarakan hal aneh. Amaimon berkata bahwa bagian cerita ini tidak sesuai dengan yang ada di buku, dan Mephisto menjawab, aku juga tidak suka bagian akhir ini. Hal ini seakan-akan Mephisto adalah dalang dari insiden ini, dan bagi yang tahu, tulis di kolom komentar, oke? Dan anime ini diakhiri oleh Rin yang sedang berjalan menaiki tangga, dan anime pun benar-benar selesai. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan berteman dengan iblis. Walau iblis cantik apapun dan sebaik apapun, iblis tetaplah iblis. Kita pacari saja. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan aktifkan tombol lonceng juga agar channel ini dapat berkembang. Watashi no namae wa Yusufu desu. Arigatou gozaimasu. Soshite aoi soshiteユスフです。ありがとうございます。またお会いしましょう。